Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menayangkan tentang manajemen stres yang terdiri dari. Halo, saya Suci sebagai mahasiswi tingkat akhir yang mengalami stres. Hai, perkenalkan nama saya Nurila Heriondini. Saya berperan sebagai dosen di Jurnal Suci. Halo, saya Rina Kianti berperan sebagai sahabatnya Suci. Perkenalkan, nama saya Zulfikri. Saya berperan sebagai kekasihnya Suci. Hai, perkenalkan nama saya Veronica Claudia Cindy. Di sini saya berperan sebagai Suci. Halo, saya Puja Purnama. Saya berperan sebagai adiknya Suci dan narator. Halo, perkenalkan saya Nur Setia Pratwi berperan sebagai dosen konselor Suci. Halo, saya Asa, teman yang pembaca Suci. Hai, perkenalkan nama saya Indri Desayuni berperan sebagai temannya Suci. Suci adalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang tengah menghadapi berbagai masalah. Masalah yang dia hadapi bukan hanya dari tugas akhirnya saja, tapi dalam kehidupannya sehari-hari pun dia juga begitu banyak mendapatkan tekanan. Kita akan melihat bagaimana Suci mencoba mengelola stresnya dengan bantuan teman-temannya. Suci, seorang mahasiswi tingkat akhir, sedang duduk di depan dosennya. Wajahnya tampak cemas karena ini sudah ketiga kalinya dia harus menghadapi revisi skripsi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, izin bimbingan apakah ada waktunya Bu? Ya, boleh silakan Ci. Kita sudah meriksa ya. Ini masih ada salah di bagian metodologinya. Terus yang salah itu di bagian analisa data dan biasanya tolong diselesaikan lagi dengan detail ya. Baik Bu. Apakah ada lagi yang ditanyakan seperti begini Bu? Kenapa ini kan bimbingan saya sudah ketiga kalinya. Saya merasa selalu salah dalam skripsi Bu. Pasti Ibu menemukan ada kesalahan di skripsi saya. Dari Ibu, menurut Ibu apakah ada ide atau cara khusus biar skripsi saya lebih baik lagi Bu? Ada Suci yang ini harus sabar ya. Memang untuk skripsi itu kita butuh proses. Namanya belajar pasti ada salah dan tidaknya. Di sini Suci harus memberikan skripsi yang lebih baik kan. Tentunya Suci harus meneliti yang hal-hal kecil yang Suci harus lakukan, harus bagaimana seharusnya biar Suci tidak mengulangi revisi dahulu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, semangat ya Suci. Baik Bu. Dengan perasaan berat, Suci pun meninggalkan ruangan bimbingan dengan beban tugas yang tak kunjung selesai membuatnya semakin tertekan. Setelah keluar dari ruangan bimbingan, Suci pun memutuskan untuk bertemu dengan Rina, sahabatnya di sebuah taman. Dia berharap sedikit obrolan bisa mengurangi beban pikirannya. Kenapa Ci? Kok kelihatan sih banget? Skripsiku revisi lagi Rin. Ini sudah ketiga kalinya. Setiap kali aku merasa skripsiku sudah benar, dosenku selalu menemukan kesalahan di skripsiku. Aku sudah lelah. Tenang, proses kamu itu tidak akan mengkhianati hasil. Percayalah, skripsi kamu bakalan selesai juga kok. Selain skripsi, kamu tahu kan Andi? Aku curiga dia selingkuh. Belum lagi di rumah aku yang harusnya istirahat. Orang tuaku menuntutku harus cepat wisuda. Adekku yang minta banyak maunya. Baiklah, kita bisa atur jadwal buat kamu bisa berbicara dan berbagi cerita sama aku sambil minum teh. Mau nggak? Terima kasih ya. Kita menjadi teman dalam berbagi cerita. Aku beruntung. Aku siap menemanimu. Suci pun tersenyum lemah, merasa sedikit lebih baik karena dukungan dari sahabatnya. Setelah kelas selesai, Suci pun menemui kekasihnya di sebuah taman kampus. Suci pun mendapati pesan di ponsel kekasihnya yang mencurigakan. Kecurigaannya terbukti ketika dia membaca pesan-pesan dari ponsel. Aku tadi revisi ini. Bisa nggak kamu bantuin aku? Apa aja yang harus diperbaiki? Internet itu betul.
lihat ini siapa? Kalau kan jelasin. Siapa yang kamu ajak jalan? Aku bisa jelasin. Dia itu cuma teman. Jelasin apa lagi? Itu tadi sudah terbukti dia manggil sayang sama kamu. Emang ada teman manggil sayang? Kan aku nggak mau selingkuh. Udah lah, aku udah tahu semuanya laki-laki itu gimana pun dia ketahuinya dia tidak akan mengakui kesalahannya. Udah lah, kita putus aja ya. Tunggu. Lepasin, aku udah nggak mau lagi. Ayo tunggu aja. Aku bisa jelasin. Apalagi yang harus dijelasin? Dia itu cuma teman. Semua tuh sudah jelas loh. Apalagi yang mau dijelaskan? Dia itu cuma teman. Pergi aja kamu sama wanita itu. Namanya sudah jelas. Pertengkaran itu membuat Suci semakin terpuruk. Perasaan dikhianati menambah beban stresnya. Ketika Suci mencoba menenangkan diri di rumah karena ulah kekasihnya yang ternyata berselingkuh, tiba-tiba ibunya mendekati dengan nada tinggi, menambah tekanan yang sudah dirasakannya. Terima kasih Andi, tega banget ya Allah. Suci, kapan kamu mau lulus? Udah lama loh, Mama nungguin kamu buat lulus. Udah berapa banyak biaya yang udah dikeluarin nih? Kamu nggak pikir? Udah berapa biaya yang udah dikeluarin? Ya Mak, ini lagi berusaha Mak. Mama pikir ini gampang. Cici juga capek loh. Kamu pikir usaha terus, tapi nggak ada kan hasilnya? Kapan nih mau lulus? Iya Mak, ini lagi diusahain. Mama doain dong. Kakak, aku kan ada tugas kak, aku nggak ngerti, tolong kak. Ini lagi, nggak nampak Kak kena marah tadi. Nanti ya. Ayo kak, bentar lagi mau dikumpul kak, nanti aku kena marah sama guru kak, ayo kak. Kakak capek loh dek. Kita nggak, ada yang nggak tahu. Pikiran kak banyak, dia habis dimarahin mama. Belum lagi di kampus. Sakit loh kepala kakak. Ini lagi ngapain? Nggak bisa ngajarin tugas adiknya bentar doang kok. Dah lama aku capek. Suci merasa terpojok. Semua orang tampaknya mengharapkan sesuatu darinya tanpa memahami betapa berat beban yang dia rasakan. Keesokan harinya, Suci pun memutuskan untuk menemui Bu Yuna, konselor kampus, untuk mencari bantuan. Dia berharap bisa mendapatkan pandangan baru untuk menghadapi masalahnya. Nah, jadi gimana Suci? Saya dengar akhir ini kamu mengalami banyak tekanan. Coba cerita sama ibu, apa yang kamu rasakan sekarang? Kita bisa bantu di sini. Saya merasa tidak kuat lagi Bu. Rezeki untuk istri saya selalu rezeki dan pacar saya selingkuh Bu. Dan di rumah mama saya terus mendesak untuk cepat kuliah. Semuanya semakin hari semakin beban pikiran saya itu makin banyak Bu. Iya, ibu ngerti. Stres memang berat ya Suci ya. Tapi kamu harus ingat, kalau semua mahasiswa di sini juga mengalami hal yang sama. Yang penting bagaimana cara kita menanggapinya. Sekarang coba kita pikirkan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban Suci ya. Tapi saya merasa tidak kuat lagi Bu. Semakin hari rasanya semakin berat beban yang saya alami Bu. Saya rasanya ingin menyerah aja Bu. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Pertama, kita harus menyusun dulu prioritas masalah kamu. Kita fokus pada satu masalah dalam satu waktu ya. Misalnya kamu pisahkan antara masalah satu dengan lainnya, sehingga kamu dapat melihat solusi apa dari masalah itu ya. Dan jangan lupa untuk menghubungi teman terdekat atau keluarga yang kamu percayai. Selain dari ibu juga, coba kamu mulai dengan manajemen waktu yang lebih baik atau relaksasi mungkin untuk mengurangi stres kamu ya. Baik Bu. Kata-kata Bu Yuna memberinya sedikit kelegaan. Suci pun mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Saat berada di taman untuk mengerjakan revisi, Sarah dan Reza, teman kampusnya, mendekati dan menawarkan bantuan. Suci pun terlihat kelelahan dan frustasi di depan laptopnya. Ya, ngapain? Ini lagi revisi dari kantor.
bisa aku bantu Suci, aku bisa cek revisimu. Kadang mata yang kedua bisa melihat kesalahan yang kamu buat. Terima kasih Rasa, aku benar-benar butuh bantuan. Oh iya sih, kamu kayaknya stres banget ya. Wajah kamu pucat, ya nggak Sa? Iya Sa. Nggak apa-apa kan? Aku nggak tahu, aku nggak tahu harus gimana lagi terus. Akhir-akhir ini terlalu banyak masalah yang datang, mulai dari revisi terus-terusan dari dosen di rumah yang harusnya bisa istirahat, tapi malah dapat tekanan juga dari ibu dan adikku. Dan yang kalian pasti tahu kan, masalah aku dengan Andi itu sangat mengganggu pikiranku sekali. Gimana kalau kamu relax sejenak sih? Kamu masih ingat nggak materi yang dijelaskan sama Pak Agus Senin kemarin? Materinya tuh tentang teknik manajemen stres. Gimana kalau kamu coba sih dengan cara meditasi dan yoga? Mana tahu bisa membantu kamu dalam menenangkan pikiran kamu sih. Wah, ide bagus juga tuh. Terima kasih ya sudah peduli. Mungkin nanti di rumah bisa aku mencoba. Iya, sama-sama. Dengan dukungan dari teman-temannya serta solusi dari Reza yang mungkin bisa Suci coba untuk mengatasi stresnya, Suci pun merasa ada harapan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Di rumah, Suci pun memutuskan untuk mencoba meditasi dan yoga sesuai saran Reza. Dia mengatur tempat di kamarnya dan mulai dengan latihan pernapasan dalam. Perlahan, Suci pun mulai merasakan ketenangan. Latihan ini membantunya menenangkan pikiran dan mengurangi stres yang dia rasakan. Dengan semangat yang baru, Suci pun kembali ke ruangan bimbingan untuk bertemu dosennya. Kali ini dia merasa lebih tenang dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin bimbingan Bu, ya silakan Suci. Ini skripsi saya Bu. Ini ya Suci, skripsinya sudah lebih baik dan cuman memperbaiki sedikit saja ya Suci. Baik Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, selamat ya Suci. Ya Bu. Dengan bantuan dari teman-temannya dan penerapan teknik manajemen stres, Suci pun mulai merasa lebih baik dan mampu menghadapi tekanan yang dihadapi. Ini adalah bukti bahwa dengan dukungan dan teknik yang tepat, stres dapat dikelola dengan baik. Suci berhasil menyelesaikan revisi skripsinya dengan lebih tenang dan percaya diri. Dia belajar bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi. Jika kita memiliki dukungan yang tepat dan mau mencoba solusi-solusi baru untuk mengatasinya. Dengan begitu, Suci pun berhasil mengelola stresnya dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.